Shalom semuanya, Abang Adik, Abang Inang, selamat datang di KPP Reformanda, kebaktian sore pada tanggal 25 September 2022 dengan tema ibadah disertai rasa cukup. Baik, sebelum kita memulai ibadah, tim kebaktian sore ada pesan buat jemaat sekalian. Sebelum kita memulai kebaktian ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita fokuskan pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Anggap saja ibadah ini adalah ibadah, dialog kita dengan Tuhan. Jadi jemaat sekalian datang ke sini itu merupakan kasih karunia Tuhan. Ada alasan Tuhan menghadirkan jemaat sekalian di sini semua. Pasti bakal ada pesan-pesan yang akan Tuhan sampaikan pada saat ibadah nanti. Jadi kami menghimbau jemaat sekalian untuk fokus pada kebaktian ini, fokus langkah demi langkah acara kebaktian pada ibadah ini. Baik, sebelum kita memulai ibadah, saya undang jemaat untuk bersaat teduh sejenak. Baik, saat teduh selesai, mari kita mulai ibadah ini dengan angkat pujian. Pujilah, pujilah Tuhanmu. Berdiri sambil menyanyikan lagu ini. Pada juru selamat kita. Mari kita muliakan Tuhan dengan segenap hati. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Ya, saya ingat salah satu hukum Tuhan adalah kasih sesama manusia. Jadi kita harapkan semua kita di sini, kita semua saudara seiman, kita bisa bertumbuh. Kalau tidak bisa bertumbuh sendiri, tapi bertumbuh bersama-sama dengan saudara seiman. Baik, sebelum kita mendengarkan hukum Tuhan dan menghayati hukum Tuhan, mari kita angkat pujian, bertumbuh dalam kasih. Mari kita nyanyikan dengan semangat ya. Sebagai saudara seiman Di dalam tubuh Kristus, di dalam tubuh Tuhan menyerahkan hidupnya buat kita. berbagi kasih bersama. Yang kuat menanggung yang lemah dalam adu
Hukum Tuhan. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang ke-10 dan maksudnya. Dengarkanlah hukum Tuhan. Hukum ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta setia kepada kasih Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya, puji Tuhan atas hukum Tuhan. Baik, sebentar lagi kita akan memasuki dalam pengakuan dosa. Jadi jemaat sekalian, mungkin ya kita adalah manusia yang berdosa. Kita sering berdosa buat sesama, dan lebih parahnya kita berdosa buat Tuhan. Tetapi pada saat ini, pada sore ini, Tuhan ingin memberikan kesempatan bagi kita. Karena apapun dosa kita, apapun kesalahan kita yang telah kita perbuat, itu kalau kita tidak mengakuinya dan kita tidak terbuka buat Tuhan, Tuhan tidak akan mengampuni dosa kita. Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Kita harus sadar atas semua itu. Tinggal kita bagaimana kita untuk membuka jiwa pikiran kita kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan kita buat Tuhan. Baik, sebentar lagi kita akan masuk pengakuan dosa. Saya ingin jemaat sekalian menyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati, sambil merenungkan kasih Tuhan buat kita, dan sambil merenungkan, Tuhan saya ingin berubah, Tuhan ini dosa-dosa saya ingin dihapuskan oleh Tuhan. Baik, sambil bangkit berdiri, mari kita nyanyikan Jiwaku Terbuka. Mari kita buka hati pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan siap mengampuni dosa kita semua. Dengan kesungguhan hati kita dosa sebesar apapun Tuhan akan ampuni. Singkapkan semua yang terselubung, supaya kau layak di hadapan-Mu. Kita yang bawa dosa-dosa kita kepada Tuhan. Tuhan saya mengampuni dosa. Kembali kita nyanyi. Jiwaku terbuka buat. Selidiki kami ya Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung, supaya kita layak di hadapan-Mu. Suara dengan merenungkan lagi, sambil merenungkan. Mari kita angkat pujian, hanya jemaat saja. Sambil merenungkan kasih ya Tuhan.
kita untuk berubah. Tidak ada dosa yang besar yang Tuhan ampuni. Tuhan ampuni pasti dosa kita. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan pasti ampuni dosa-dosa kesalahan kita. Singkapkan semua Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami, orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dipersilakan duduk kembali jemaat. Sungguh luar biasa tadi janji Tuhan bahwa Tuhan telah menghapus dosa karena kita telah kembali kepadanya, kita telah menyerahkan segala jiwa dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan kita nyatakan bahwa Tuhan itu setia memberikan kasih kepada kita. Baik, kita respon pengampunan dosa tadi dengan melakukan pujian Setiamu Tuhan. Dosa kita, Tuhan setia. Ketika kita berdosa kembali, Tuhan kembali menghapus dosa kita. Mari kita angkat puji Setiamu Tuhan. Tuhan
Thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O God, my Father. Yes, Lord. There is no shadow of turning with thee. No changes of my completions, they fail not. All the first thing forever will be. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. Oh, I have been in thy hand and Great is thy faithfulness. Sekali lagi. Great is thy faithfulness. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini yang terdapat pada Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Pada Mazmur 146 ayat 1 sampai 10 kita membacanya secara bergantian. Kami mulai dengan ayat yang pertama. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermasmur bagi Allahku selagi Aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga nyaplah. Maksud Mas. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang hidup. Tuhan mengasihi orang. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Sama-sama, Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Ya, kami ingin undang jemaat pada saat ini untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Betapa Hebat dengan penuh semangat. Sambil berdiri tidak apa-apa, jemaat. Jadi sambil bertepuk tangan ya. Baik. Kita sambut Raja kita, karena Raja kita berkuasa di bumi dan telah mengasihi. Berkuasa di bumi surga. Bertahta dan Tuhan Allah kita, namanya berkuasa.
dahsyatnya Allah Yehova. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia pertama dan punya segala-galanya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya dan punya Tuhan Allah kita. Allah kita. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya akan membacakan beberapa dari warta jemaat kita pada minggu ini, 25 September. Yang pertama itu minggu kita adalah Minggu 15 Dung Trinitatis dengan topik Hadaulaton Mardongan Sabam Niroha, ibadah disertai rasa cukup. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hari ini Minggu 20 Desember kita akan mengumpulkan persembahan dalam 2 amplop. 1 amplop untuk Kuria Pembangunan Kantor Pusat dan 1 amplop untuk program Lembaga Alkitab Indonesia, penterjemahan Alkitab dalam bahasa lokal dan penyebarannya. Sedangkan minggu depan kita juga akan memberikan persembahan dalam 2 amplop. Yang 1 amplopnya lagi selain untuk gereja kita diperuntukkan juga untuk gereja, pembangunan gereja di HKBP Salatiga Resort Jawa Tengah yang akan dikunjungi oleh pendeta HKBP Resort Jawa Tengah dipimpin oleh pendeta H. Pakpahan pada tanggal 2 Oktober minggu depan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, pada minggu depan, tanggal 2 Oktober, kita akan juga memberikan, setelah kebaktian pukul 11, kita akan memberikan juga kebaktian penghiburan kepada keluarga R. Charlie Hasigian Borus Tanggang, Jalan Sukaasih 6 nomor 2 Bandung, sektor 1 dan 2. Kebaktian penghiburan ini tanggal 2 Oktober nanti dilaksanakan di gereja Jalan Sumedang Bandung. Yang ketujuh, anak lahir. Pada hari Rabu 22 September 2022 pukul 9.30 di Bandung telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki, anak ketiga bagi keluarga YM Tampu Bolon R. Borus Mangunsong dari Jalan Merkuri Utara 3 nomor 30 Bandung. Kiranya ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kemudian juga pada tanggal 2 Oktober minggu depan pada jam 11 kita akan menerima kunjungan gerejawi selain dari gereja AKBP Salatiga Jawa Tengah, juga akan menerima kunjungan dari alumni NHKPP Bandung Wekdago dan akan mempersembahkan juga lagu-lagu pujian. Dari PND HKBP Distrik 18 di Bateng Die ada acara Ringgas 2022, yaitu ada turnamen olahraga pada hari Jumat
Sabtu 78 Oktober pukul 7 sampai selesai, bertempat di lapangan olahraga Parahyangan Reksa Turnamen Olahraga tingkat 2022. Gereja kita akan mengikuti rangkaian kegiatan turnamen tersebut. Cabang olahraga yang diikuti oleh remaja dan Naposo HKBP Bandung antara lain bulu tangkis pria wanita, basket pria wanita, futsal pria dan wanita, dan ibadah puncak acara ringgas dari HKBP Distrik 18 Jabatan India itu adalah 9 Oktober 2022 di ibadah pukul 16.30 bertempat di gereja ini. Seluruh remaja dan Naposo diundang untuk mengikutinya. Kemudian pada hari Minggu 2 Oktober juga, Paduan Suara Glorius akan melaksanakan kunjungan gerejawi ke Gereja Kristen Pasundan Garut. Pendeta kita, Pendeta Van Gultom, akan memimpin kunjungan gerejawi tersebut. Selanjutnya di Reformanda Production, tim Reformanda Production mengundang seluruh jemaat HKBP Bandung Reformanda untuk berpartisipasi dalam membuat karya, dapat berupa artikel, podcast, dan cover lagu rohani. Bagi jemaat atau Naposo yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi tim Reformanda Production. Ya. Kemudian ada pertandingan sektor Jumat tanggal 7 Oktober, masih 2 minggu lagi, yaitu daerah Pajajaran di rumah di Jalan Sumedang di gereja ini dengan tuan rumah keluarga Letkol AUP Selalahi Boru Tapea. Kemudian Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, gereja kita akan mengadakan pesta Huria tahun 2022 yang puncaknya akan dilakukan pada 6 November ya. Dengan pesta Gotulon pada tanggal 6 November, tapi pada tanggal 4 November akan diadakan berbagai perlombaan. 4 November ya, cerdas cermat Alkitab, berpacu dalam buku ND, catur dan lain-lain bisa kita lihat di depan dalam spanduk yang ada di depan kita. Mohon kita semua dapat berpartisipasinya. Pesta Gotulon kita mempunyai tema yang terbaik dari bunga ranah ciptanamu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Kiranya Tuhan menyertai pesta Huria kita. Yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, selamat ulang tahun. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tertera di sini yang berulang tahun antara tanggal 19 sampai dengan 25 September. Mohon dapat mengacungkan tangan atau berdiri. Juga mungkin yang mengikuti secara streaming. Kalau tidak ada, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 19:12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sai parohai mahami mamilangi aka ari-ari nami asa dapotan rohana bisuk kami. Selamat ulang tahun kami sampaikan kepada jemaat kita. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, berita keuangan. Pada minggu ini untuk Huria kita memperoleh Rp19.897.600, untuk pembangunan Rp1.596.100, untuk kantor pusat Rp2.999.500, dan lain-lain Rp9.090.000. Hal-hal lainnya dapat kita baca di wata jemaat yang ada pada hari ini. Demikianlah sedikit wata jemaat, kita bernyanyi. Baik, ya jemaat sekalian, kita semua pasti punya kebutuhan ataupun keinginan ya. Tapi kita sering bingung kenapa sih Tuhan tidak memberikan secepat yang kita harapkan, tidak memberikan apa keinginan kebutuhan kita. Firman Tuhan yang akan kita sampaikan, kita mengingatkan bahwa bila kita ingin menginginkan atau kebutuhan kita, baik siapa prioritas kita di sini, siapa prioritas kita di dunia ini. Bila kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita, Tuhan akan merealisasikan keinginan kita. Firman Tuhan menyatakan demikian, dan mari kita nyatakan firman Tuhan tersebut sambil bernyanyi, cari dahulu kerajaan Allah.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming lewat YouTube HGW Bandung Reformanda, kami sapa. Selamat hari Minggu juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang diperdengarkan pada minggu ke-15 setelah Trinitatis, yaitu di 1 Timotius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-9. Mari kita Bapak Ibu Saudara mendengarkannya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa yang keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita atau kemanusiaan kita, bisa saja Bapak Ibu kita merasa puas atau tidak puas. Mungkin kepuasan hati kita rentan kepada bagaimana tidak mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bagaimana kepuasan, pelipat gandaan kekayaan, tetapi ketika mengurangi keinginan, kita lihat bagaimana multidimensi, macam ragam keinginan. Kita lihat pada masa kini bagaimana kepuasan, bagaimana hedonisme, bagaimana materialisme yang kita lihat pada saat ini. Kita kadang membutuhkan suatu yang lebih, yang banyak, suatu kepuasan di mana kita lihat tidak habis-habisnya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana suatu pertanyaan, kenapa Rasul Paulus mengkontraskan antara keinginan, kepuasan dengan ibadah, Bapak Ibu Saudara. Artinya karena kepuasan sesuatu hubungan kita dengan Tuhan, kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana kita lihat dengan firman Tuhan yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius sebagai anak rohaninya, di mana ada pengajar-pengajar palsu dalam ibadah-ibadah yang palsu. Bagaimana jemaat di mana hanya selalu menguntungkan secara finansial, kepuasan bagaimana tidak berkecukupan. Artinya Bapak Ibu Saudara, apakah pengaruh yang kita lihat kepuasan sesuatu hubungan kita dengan Tuhan, maka roh Tuhan bisa membuat kita puas, hanya bisa datang dari Tuhan. Ibadah kalau disertai rasa cukup mendatangkan keuntungan yang besar. Itu sebagai topik kita Bapak Ibu pada minggu hari ini. Karena itu bagaimana ibadah kalau disertai rasa cukup yang mendatangkan keuntungan yang begitu besar. Bagaimana ibadah? Bagaimana sikap kita Bapak Ibu Saudara? Sikap yang benar di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Bagaimana kuasa Tuhan yang membawa kita di dalam persekutuan dengan mengalami suatu perjumpaan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita mengenali Tuhan dengan ibadah kita, dekat dengan Tuhan.
akrab selalu dengan Tuhan, menyadari bahwa hakikat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita yang membawa suatu kebahagiaan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Itulah ibadah kita, bagaimana ibadah yang disertai rasa cukup. Kita mau dengan berkat-berkat Tuhan, mau kita lihat bagaimana sebagai orang Kristen. Kadang kita sudah dipengaruhi berbagai dengan hedonisme, konsumtif. Bagaimana kita juga di dalam pengenalan kita, keinginan kita, kadang kita manusia Bapak Ibu Saudara, kita satu, bagaimana kita dengan mamun, bagaimana dengan Tuhan Allah, kita diperhadapkan yang demikian Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana kita merasakan rasa syukur, ibadah yang puas, yang cukup, yang sangat menguntungkan Allah bersama dengan Tuhan, suatu keuntungan yang besar, atau dikatakan dalam bahasa Batak sabam niroha. Jadi kita lihat bagaimana pada saat ini kita sebagai orang Kristen, kita lihat bagaimana tidak berkecukupan, dihamukuson, diketamakan, kita lihat pada di era sekarang ini. Jadi kita juga bagaimana dengan kita klik online, kita GoFood, kita belanja. Kita lihat bagaimana dengan tawaran-tawaran iklan di mall atau yang lain, iklan bertujuan merasa kita tidak dibuat tidak berkecukupan. Nah, beli 2 gratis 1. Nah, itu kita lihat bagaimana tawaran-tawaran yang demikian, bagaimana style yang sekarang kita lihat di era informasi sekarang. Kita lihat banyak bagaimana konsumtif manusia, hedonisme manusia, tujuan hidup hanya kesenangan. Kita lihat pada sekarang ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mencermati itu, bagaimana kita melihat suatu kehidupan kita yang disertai dengan ibadah kita kepada Tuhan. Jadi seperti dikatakan oleh Raja Salomo, seperti lintah, dia menghisap darah, tidak jemu-jemunya, artinya tidak habis-habisnya dia menghisap darah. Juga seperti meminum air laut, tidak pernah puas, selalu haus. Kadang begitu juga Bapak Ibu di dalam kehidupan kita saat ini. Jadi bagaimana suatu kehidupan kalau ada sesuatu, baiklah itu menjadi dupa yang harum. Bagaimana membawa kita di dunia ini. Kita lahir Bapak Ibu ke dunia dan kita juga mati, tidak akan membawa sesuatu pun dari dunia ini. Coba Bapak Ibu lahir, apa yang kita bawa dari rahim ibu kita? Tidak ada kan Bapak Ibu? Bagaimana kita juga setelah di jam kehidupan sudah diberhentikan oleh Tuhan, apa yang kita bawa Bapak Ibu? Tidak ada juga. Jadi bagaimana artinya, bagaimana hidup kita ini menjadi ibadah yang secukup, yang ibadah yang sangat berharga. Kita mencukupkan berkat-berkat Tuhan yang ada pada kita menjadi bagian dari ibadah kita sebagai orang Kristen. Kita coba Bapak Ibu, bagaimana dengan begitu mungkin kita diami rumah yang begitu indah, begitu besar. Tetapi kalau jam kehidupan yang dari Tuhan sudah menghentikan kita akan berangkat untuk di peti jenazah itu sendiri. Bagaimana kita Bapak Ibu Saudara ketika kita mempunyai mobil yang begitu bagus. Bagaimana ketika jam kehidupan diberhentikan oleh Tuhan. Hanya satu yang membawa mobil jenazah ambulans sampai ke pemakaman. Tidak mungkin kita sebagai orang Batak membuat emas. Mungkin bisa nanti diculik, bisa dibongkar itu kuburan
yang meninggal itu. Artinya bagaimana kita tetap bersyukur di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita. Asal ada makanan dan pakaian, cukupkanlah. Jadi kadang di hedonisme ini kepada anak muda ya, kalau itu Abang pentak Ronaldo, pemain sepak bola yang bagus. Bagaimana ketika pangkasan Ronaldo, ya semua anak muda ya pakai bagaimana pangkasan Ronaldo. Nah, itu yang kita lihat ketika ibu-ibu, maaf ya ibu-ibu ya, sehari ini ketika jabulan dibikin kayak itu, kayak Tugu Monas, semua ibu-ibu gaya stylenya juga ditiru begitu ya. Itulah yang kita lihat pada zaman di era yang sekarang ini, bagaimana style itu. Kadang kita tidak bisa membeli itu, tetapi kita mau membeli itu, kita paksakan. Jadi ada itu suatu bapak-bapak menasihati ibunya, kenapa lama dari pajak? Katanya, ya saya lihat tadi bingung, saya banyak dilihat di pajak itu. Oh kamu tidak melihat juga rupanya uang kita atau gaji kita segini, kok kamu melihatnya onan menjadi onan, nah gitu ya, menjadi pajak. Nah, jadi kalau kita semua kita lihat yang di mall, yang di pasar swalayan, bisa-bisa kita tidak merasa cukup. Apakah cukup materi kita? Apakah cukup dengan gaji kita? Artinya bagaimana lewat pakaian, makanan yang kita pakai dicukupkan. Itu menjadi bagian dari ibadah juga. Jadi artinya di pola kesederhanaan, di pola dengan itu juga kita mau mengangkat ibadah dan pujian kepada Tuhan di dalam kita sekarang ini. Kita lihat bagaimana kita makan hamokuson pada saat ini. Jadi orang yang selalu menumpukan harta, jadi tidak salah Bapak Ibu, kita banyak. Dan salah mamoraya, tidak salah kaya, tetapi bagaimana kadang menumpuk. Jadi kadang kami orang tua tidak hanya memberikan kepada materinya, pengetahuannya, tetapi juga materinya. Kadang itulah yang koruptor, sampai generasi kelima dipersiapkan. Jadi menyatakan bahwa kita kepada kita saudara-saudara, Bapak Ibu, berarti kita mau menginginkan generasi itu menjadi generasi yang cengeng. Kata kita persiapkan, berarti kita tidak percaya, yakin bahwa Tuhan kita itu hidup. Tuhan akan menyediakan untuk hari esok, juga untuk hari esok. Jadi dalam bahasa Batak lebih enak, di sarihon arimar sogot do, arimar sogot. Karena Tuhan kita itu hidup, kitanya yang galau, kitanya tidak yakin akan penyertaan Tuhan. Bahwa kebutuhan itu selalu Tuhan berikan kepada kita. Kita berdoa, Bapak kami berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pada hari ini Tuhan mencukupkan, besok juga Tuhan mencukupkan. Kenapa kita tidak percaya Bapak Ibu Saudara? Kenapa kita galau? Kenapa kita bimbang atas kehidupan kita? Pada saat ini Tuhan juga mencukupkan. Jadi orang bahasa Batak halak si pilih bigu ya, yang menghiraukan, yang dia galau akan kehidupannya. Orang yang tidak percaya, orang kafir lah. Yang selalu merundukan makanan setiap saat. Jadi dia tidak percaya bahwa untuk hari esok juga Tuhan menyediakan. Jadi kadang bagaimana manusia, bagaimana kita sebagai orang Kristen, bagaimana dengan koruptor menyediakan, menumpuk harta kemana ini Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena itu mereka yang kaya akan terjatuh ke dalam pencobaan dan ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan dan membuat dia menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Artinya lewat firman Allah, kita mau dengan bekerja keras, kita dituntut untuk itu Bapak Ibu, tetapi menumpuk harta itu, kita selalu kehausan dengan harta itu yang salah. Itu yang kita lihat bagaimana kehidupan kita ke depannya sebagai orang Kristen Bapak Ibu Saudara. Karena itu marilah mencukupkan diri kita dengan bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana itu menjadi style atau gaya kita sebagai orang
yang beriman. Karena itu bagaimana kebutuhan pasti Tuhan cukupkan. Dan itu mari kita coba, itu bagian dari ibadah kita. Seperti kita juga pada beribadah pada minggu sore ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, melalui firman yang kita diperdengarkan, kita disadarkan untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah disertai rasa cukup adalah dipastikan memuliakan nama Tuhan, bukan memuliakan nama kita sendiri. Atau bagaimana kita beribadah merasakan apa yang kurang dalam kehidupan kita, Tuhan pasti cukupkan. Beribadah disertai rasa cukup, bagaimana kita mengabdi diri kepada Tuhan, bukan kehormatan dan pujian bagi kita sendiri, tetapi pujian hormat itu hanya bagi kemuliaan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ibadah disertai rasa cukup adalah melakukan pelayanan-pelayanan dengan rasa syukur, bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, secara material. Tetapi mari kita Bapak Ibu Saudara bekerja dengan rajin dan tekun dan benar bersikap baik kepada apapun di dalam kehidupan kita sekarang ini. Mari kita bersyukur atas berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, menjadi suatu bagian dari ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Itu yang menghantar kita pada minggu hari ini, supaya kita lewat firman Tuhan, hadaulaton, mardongan, sabam niroha, ibadah disertai rasa cukup. Jadi buat anak kami, mari untuk remaja pemuda, mari kita mencukupkan yang ada. Mari kita mengerti untuk orang tua ya. Jadi kadang saya, anak-anak rumah juga mengatakan, Bapak harus mengerti kami. Jadi jangan bilang kami jadul ya nak ya. Jangan kami bilang itu nyajulu, jangan. Jadi harus mengerti juga orang tua itu. Bagaimana kadang keluh kesahnya. Jadi kalau kami nanti, itu kan najulu, itu kan jadul Pak. Bukan. Kalau kami mengerti orang tua kami dulu. Dia mungkin tidak punya uang, tidak punya ini sesuatu. Kami juga diingatkan juga orang tua, atau sebulan lagi, 2 minggu lagi, Pak kami nanti bayar ini ya, kami ada buku. Jadi kita juga membuat itu, kita kayaknya merayu, membujuk orang tua itu supaya menyediakan itu. Kalau anak kami mah sekarang, rupanya sekarang bayar kuliah Pak, aduh, mak sekarang rupanya bayar ini. Jadi kadang-kadang anak kami kayaknya di lemari bapak ibu orang tua kayaknya sudah tersedia itu uang yang begitu banyak. Jadi mari jangan istilah lagi orang tua harus mengerti kami. Sama-sama mengertilah ya anak kami supaya itu menjadi rasa cukup. Jadi kadang anak-anak sekarangnya kalau nggak enak makanan, dilihat sajian, langsung nggak enak, langsung tidur. Padahal kami sudah memasak itu loh dengan begitu, dengan ramuannya. Ternyata anak kalau pulang sekolah, nggak enak, tidur. Kadang capek capek belajar. Memang siapa nggak capek belajar? Kami juga ini sarjana kok belajar. Jadi jangan kadang pulang dari sekolah, capek mak, itu langsung tidur. Kesabaran kami orang tua sekarang ya, Jadi artinya marilah anak kami mencukupkan yang ada. Karena itu bagian ibadah kepada Tuhan. Kalau anak kami tidak mencukupkan itu, mungkin bagaimana menjadi ibadahmu yang sejati, dirimu kepada Tuhan menjadi dupa yang harum. Kita angkat kepada Tuhan. Karena itu mari dengan topik minggu kita, ibadah disertai rasa cukup. Itu yang Tuhan mau. Pasti Tuhan mencukupkan dalam doa kita, dalam permintaan kita kepada Tuhan. Mari kita Bapak Ibu Saudara, terlebih pemuda-pemudi, kami cukupkan juga, kami berikan. Tapi mari kita lewat firman Allah, lewat topik minggu kita, ibadah disertai rasa cukup.
Itulah menjadi suatu kebahagiaan bagi kita dan juga itu menjadi suatu kemuliaan, kehormatan bagi Tuhan. Kiranya penguatan firman Allah, ibadah yang disertai rasa cukup, mari kita laksanakan untuk hidup dan kehidupan kita ke depannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang kami terima dan juga yang kami pakai Tuhan kesehariannya. Tuhan mampukan kami Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Dan itu juga menjadi ibadah kepada Tuhan. Ketika kami Tuhan lewat firman Allah, bagaimana ibadah disertai dengan rasa cukup. Kami Tuhan sebagai manusia kadang galau Tuhan atas hidup dan kehidupan kami. Kami untuk hari esok, kadang kami Tuhan bimbang ragu. Kami seakan-akan tidak mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya indah pada waktunya. Tuhan ingatkan kami, yang kami punya adalah dari Tuhan. Dan kami cukupkan itu menjadi bagian dari ibadah kepada Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, supaya roh konsumtif, roh hedonisme Tuhan, materialisme yang kadang banyak menggerogoti kehidupan pada masa kini juga bagian dari orang Kristen. Ingatkan kami Tuhan supaya kami mampukan dengan rasa cukup yang ada pada kami, berkat itu juga menjadi kami mampukan Tuhan bagian ibadah syukur kami kepada Tuhan menjadi dupa yang harum, bukan kehormatan kepada diri kami tetapi kemuliaan, mengabdikan diri atas kemuliaan penyertaan Tuhan kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami dapat gumuli Tuhan untuk sore hari ini menjadi perenungan yang indah Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk para jemaat-Mu di mana sakit penyakit, bagi keluarga-keluarga yang tidak kami sebut Tuhan satu persatu nama dan marga mereka. Tapi kami yakin Tuhan, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, dan penyembuhan Tuhan akan lawat, Tuhan akan anugerahkan. Karena kami yakin bahwa Yesus adalah tabib yang agung. Demikian juga Tuhan untuk tantangan anak kami, para pemuda remaja saat ini Tuhan. Engkau tolong Tuhan mereka dalam tantangan zaman yang semakin meningkat. Tapi yakin Tuhan kami dengan kekuatan roh-Mu, yakin kami bahwa mereka bisa tertantang dengan demikian. Dan mereka juga menantang apapun permasalahan tantangan mereka ke depannya. Tuhan pasti memberikan solusi jalan keluar buat anak kami dalam pendidikan, dalam jodoh mereka juga, dalam pekerjaan mereka. Kami yakin Tuhan anugerahkan yang terbaik kepada mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebaktian sore kami ini. Bagian dari ibadah, pujian kami, hormat kami hanya kepada Tuhan. Dan kami yakinkan Tuhan, pasti Tuhan memberkati segala aktivitas kami, pekerjaan kami menjadi saluran berkat Tuhan untuk para keluarga-keluarga jemaat-Mu dan juga buat anak kami yang bekerja Tuhan sebagai pemuda-pemudi. Terima kasih Tuhan. Ilah kami yang mengucap syukur atas kemuliaan Tuhan yang memberikan sesuatu yang indah, nafas kehidupan dan kebutuhan-kebutuhan tercurah untuk kami hari ini dan untuk hari mendatang. Tuhan kami mohon segala dosa dan kekurangan kami Tuhan, kiranya hapuskan supaya kami Tuhan layak menerima kebenaran firman Tuhan dan berkat-berkat Tuhan semakin tercurah kepada kami semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian kepada Tuhan sambil kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Baik, sambil membuka persembahan kita angkat pujian tiap langkahku. Persembahan diantar ke depan. Aku
pujian ini terkadang imanku mulai goyah. Karena ku kau Tuhan kau tepati di angkatku sampai ku tiba di jalanku Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat hari Minggu, Shalom. Shalom. Ya. Terima kasih buat jemaat baik yang datang ke hadiran sekarang maupun yang online. Terima kasih atas kehadirannya. Ditunggu untuk minggu depan di jam yang sama, jam 4:30. Untuk jemaat-jemaat juga bisa mengajak teman-temannya ya untuk datang kebaktian sore di Reformanda ini. Kami rindu kehadiran dari jemaat-jemaat sekalian, dan bila ada kerinduan bagi jemaat sekalian untuk melayani, khususnya di tim kebaktian sore, tim musik, bisa menghubungi pengurus yang ada nanti. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan dan juga sore. Berkuasa di bumi surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, berbela umatnya. Nama Tuhan mengenal kita. Dia percaya akan semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa Tuhan dahsyat Allah kita. Dia bernama Yesus Raja. Betapa hebat, betapa kuat. Betapa hebat, Betapa kuat. adanya Allah kita. Dia percaya akan semua perbuatannya. Oh,